Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Nasrullah. Saya merupakan mahasiswa yang duduk di bangku semester 5, mengambil jurusan Prodi Pendidikan Agama Islam dan kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Falah yang insya Allah nanti akan naik menjadi Institut Agama Islam Darul Falah. Kita doakan sama-sama mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh kampus kita bersama senantiasa diberikan kelancaran dan mencapai apa yang diharapkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kali ini tujuan saya membuat video ini yaitu untuk melaksanakan tugas ataupun menyelesaikan ujian akhir semester terkait mata kuliah Tafsir Tarbawi yang diampu oleh guru besar saya yang saya hormati Pak Ustaz Dr. Komarudin MPD. Nah, pada pertanyaan pertama yaitu mempertanyakan tentang konsep atau makna dari Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 129 sampai 130 yang dimana isi dari ataupun makna dari ayat tersebut yaitu menjelaskan tentang doa Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail, yaitu agar diutusnya seorang rasul yang dimana ini merupakan sebuah pembelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya meliputi pendidikan ataupun pengetahuan, terus yang kedua terkait akhlak, dan yang ketiga itu terkait ibadah, yang dimana pada dasarnya kita tahu semua bahwasanya pengetahuan itu adalah suatu hal yang penting bagi manusia sebagaimana Allah ceritakan dalam Al-Quran, terus Nabi menjelaskan dalam hadis, khobar, dan juga yang lain-lain bahwasanya pengetahuan itu merupakan suatu hal yang penting bagi kita untuk mengetahui, untuk memperkuat keyakinan dan juga memanfaatkannya bagi seluruh umat agar senantiasa tahu tentang ketauhidan ataupun yang lain-lain. Kedua, tentang akhlak, di mana ini merupakan intisari dari sebuah ilmu tasawuf yang menjelaskan tentang bagaimana hubungan kita dengan manusia, hablum minallah hablum minan nas, hablum minal alam, bagaimana kita bersosial dan juga bagaimana cara kita mengatur etika kepada teman-teman sekitar kita, kepada guru, kepada orang tua ataupun kepada anak kecil. Terus yang ketiga yaitu tentang konsep ibadah, menjelaskan bagaimana cara kita mengabdikan diri kepada Allah dengan tata cara beribadah. Insya Allah kita akan mencapai dengan ridhonya, mencapai dengan apa yang kita inginkan bersama, dan mencapai buah inti dari apa yang kita harapkan itu ridho Allah, sehingga buah yang kita petik itu adalah surga. Nah, terus implementasi dari makna ayat tersebut saya mengambil pada kurikulum holistik yang dimana itu menjelaskan tentang pengembangan seorang peserta didik, tentang karakter dari seorang peserta didik agar senantiasa sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh dirinya pribadi, oleh keluarganya, tentang bagaimana cara dia mengetahui karakternya, bagaimana cara menjadi orang yang baik dan juga bermanfaat. Terus yang kedua, implementasi yang saya ambil itu tentang kurikulum ataupun tentang ekstrakurikuler Islam ataupun muatan lokal, yang dimana ini menjadikan dasar untuk mengembangkan bakat seorang anak, seperti misal meningkatkan kualitasnya, seperti misalkan contoh ada seorang peserta didik yang mempunyai kelebihan di dalam ilmu Al-Quran, kita bisa kembangkan dengan mengadakan ekstrakurikuler meliputi Al-Quran gitu. Nah, itu untuk jawaban soal pertama. Selanjutnya soal kedua yaitu berkaitan tentang interpretasi dari makna kandungan ayat 66 pada surat An-Nahl yang dimana ini menjelaskan peranan kita yang harus senantiasa bersyukur atas karunia Allah yang telah Allah limpahkan, seperti salah satunya bentuk
nutrisi yang Allah berikan seperti daging, susu dan lain-lain, yang dimana ini merupakan suatu hal yang bisa memberikan kesehatan jikalau kita bisa mengkonsumsinya itu dengan baik. Yang kedua yaitu terkait kelestarian alam, yang dimana alam ini bisa memberikan kontribusi yang baik untuk memberikan kesehatan bagi tubuh. Seperti halnya kita bisa menikmati susu, daging yang lain-lain dengan kontribusi alam yang baik, sehingga menghasilkan suatu hal yang bermanfaat bagi tubuh. Dan pada akhirnya yang harus kita lakukan itu adalah dengan bersyukur atas nikmat dan karunia yang Allah berikan, atas kesetaraan yang Allah limpahkan kepada kita semua terkait bentuk konsumsinya ataupun keseimbangan alam, dan juga patutlah kita bersyukur atas apa yang Allah berikan. Terus yang kedua, alangkah baiknya kita bisa mendaur ulang apa yang kita konsumsi ataupun apa yang kita gunakan. Seperti halnya barang-barang bekas kita jadikan suatu hal yang bermanfaat, dan juga sampah-sampah organik kita bisa jadikan pupuk ataupun hal-hal yang lainnya yang bisa bersifat bermanfaat gitu. Nah, baik, selanjutnya jawaban pada nomor 5 yaitu berkaitan tentang kritik dan juga solusi pada pembelajaran tafsir Tarbawi, yang dimana kritik yang saya berikan yaitu terkait tentang kurangnya praktik dari pengamalan tafsir Tarbawi tersebut, sehingga yang ada hanya bersifat teori ataupun terlalu teoritis, sehingga kurangnya implementasi pada pengamalan nilai-nilai yang terkandung pada pembelajaran tafsir Tarbawi. Nah, yang kedua yaitu kurangnya kontribusi dari seorang mahasiswa untuk lebih dalam tentang memahami pembelajaran mengenai tafsir Tarbawi, karena mereka terkadang kurang tanggung jawab atas memahami ilmu tersebut, sehingga mahasiswa tersebut tidak bisa mendapatkan pengamalan ataupun pemanfaatan yang lebih baik yang didapatkan dalam pembelajaran tafsir Tarbawi tersebut. Terus yang ketiga yaitu terlalu kaku dan terlalu formalistik, sehingga mengakibatnya kurangnya penilaian yang baik ataupun kurangnya rasa yang menarik untuk memahami tafsir Tarbawi tersebut. Nah, kali ini tentang solusi yang akan saya berikan. Nah, kali ini berbicara terkait solusi yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di dalam ranah tafsir Tarbawi. Yang pertama itu dengan melakukan integrasi antara nilai-nilai yang terkandung pada tafsir Tarbawi dengan mata kuliah ataupun pembelajaran yang lain seperti bisnis, ekonomi, sosiologi ataupun psikologi. Ini bisa kita gabungkan. Seperti contohnya di ranah ekonomi kita bisa melihat tentang bisnis gitu. Nah, bagaimana cara kita mengkolaborasikan antara nilai-nilai Islam dan juga nilai-nilai yang terkandung pada pembelajaran yang tadi disebutkan. Nah, contohnya seperti itu gitu. Nah, kita mengambil makna-makna ataupun nilai yang terkandung di dalam Islam. Bagaimana nilai Islam itu bisa berkontribusi dalam permasalahan tersebut. Seperti contohnya cara mengatasi korupsi-korupsi yang terjadi di Indonesia ini. Kita harus mencari data yang lengkap dan kita sambungkan dan kita kolaborasikan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran ataupun perspektif dari tafsir Tarbawi tersebut. Nah, itu mungkin cukup sekian dari saya. Jikalaupun ada yang kurang, saya mohon maaf, karena pada dasarnya setiap pemahaman dan ilmu yang manusia miliki itu terbatas, dan saya pun termasuk salah satunya. Nah, semoga bermanfaat apa yang saya berikan dan semoga mendapatkan nilai yang baik. Amin ya rabbal alamin. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.